Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1436 beban berat. Sunni sekali lagi berada di dek chain breaker. Dia menegakkan tubuh dan melihat ke dalam kabut, matanya cekung. Tidak berhasil, itu tidak berhasil. Haruskah kita meninggalkan rute gua? Suaranya yang suram cukup pelan hingga tidak terdengar oleh Nevis dan Casey. Meskipun Sunni telah berhati-hati untuk tidak terlalu memaksakan diri lagi, tekanan untuk bertahan hidup, dan gagal bertahan hidup, di Windflower, perlahan mulai menghampirinya. Sulit sekali untuk menjaga dirinya agar tidak menyerah pada keputusasaan dan mati rasa. Sunni telah mengalami banyak kekalahan pahit, namun dihantam berkali-kali masih membebani dirinya. Lebih dari itu, pola pikirnya perlahan-lahan memburuk hingga tidak peduli apakah dia hidup atau mati sama sekali. Mengapa dia peduli jika yang menunggu setelah kematian hanyalah sebuah revolusi? Dan revolusi lainnya, tanpa henti dan tanpa penangguhan hukuman? Jika ada satu hal yang membuatnya tetap membumi dan menjadi jangkar bagi kewarasannya, itu adalah kenyataan bahwa menyaksikan teman-temannya mati selalu merupakan penderitaan. Bahkan mengetahui bahwa mereka akan terlahir kembali dalam lingkaran tersebut tidak mengurangi rasa sakit dan keputusasaan yang dirasakan Sunni setiap kali dia salah perhitungan dan membawa mereka menuju kematian. Jika dia sendirian, dia mungkin tidak akan menyerah, tapi fokus dan tekadnya akan memburuk lebih cepat. Tapi dia harus menjauhkan anggota kelompoknya dari Windflower. Jet, Casey, Evie dan bayinya, Nevis. Pikiran itu membuatnya tetap termotivasi. Dialah satu-satunya yang bisa. Karena nasib yang tidak disengaja, Sunni memiliki pedang terkutuk yang membuatnya bisa mengingat revolusi sebelumnya. Itu saja menempatkannya di depan semua orang di pulau itu. Faktanya, mengetahui bahwa mereka harus melarikan diri sudah setengah dari kemenangan. Hanya saja separuh lainnya ternyata tidak dapat diatasi. Dan sulit untuk memikul semua beban itu sendirian. Tidak, rute gua adalah yang paling aman, yang membuatnya menjadi yang tercepat. Sunni terdiam beberapa saat. Sederhana saja. Karena tidak ada yang berhasil, aku harus mengeksplorasi lebih banyak kemungkinan. Cermin kebenaran, itulah jawabannya. Aku harus membuatnya lebih mencerminkan makhluk mimpi buruk. Tapi bukan binatang buas, monster, dan iblis. Hanya iblis dan mereka yang di atas mereka sudah cukup. Sunni tak bergerak, memikirkan kumpulan kengerian yang tersimpan di benaknya. Tidak banyak makhluk di bunga angin yang memenuhi kriteria dan dapat terperangkap dalam pantulan cermin kebenaran tanpa membuatnya terbunuh. Teror gua adalah salah satunya. Makhluk yang tersembunyi di pelabuhan, meskipun melarikan diri hidup-hidup tidaklah mudah. Tentu saja, ada juga pembantaian abadi dan binatang buas yang memangsa. Namun serangan mereka bahkan lebih mematikan. Tiba-tiba, ketidakharmonisan aneh memasuki pikirannya. Sunni mengerutkan kening dan mencoba mencari sumbernya. Apa itu? Mengapa dia merasa ada yang tidak beres? Butuh beberapa waktu baginya untuk menyadari bahwa Casey dan Nevis, yang seharusnya sedang mendiskusikan cahaya penuntun di belakangnya. Anehnya diam. Melihat ke belakang, dia melihat gadis buta itu telah menggunakan tongkat suci untuk menentukan di mana Evie berada. Nevis sedang mempelajari bentuk samar-samar dari tebing yang gelap. Kerutan di keningnya semakin dalam. Itu berubah. Mengapa? Sunni yakin mereka tidak mendengarnya bergumam sendiri. Apakah dia telah melakukan hal lain yang memengaruhi jalannya peristiwa yang biasa terjadi? Atau gagal melakukan sesuatu untuk menjaganya tetap stabil? Tapi kurasa aku tidak melakukannya.
Sunni mengusap wajahnya. Mungkin postur atau kehadirannya memengaruhi Casey dan Nevis tanpa dia sadari. Sunni, dia menghilangkan kebingungannya dan menatap Nevis. Ya, aku baik-baik saja. Sebenarnya, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Tetap tenang, aku akan memanggil fragmen domain bayangan sebentar lagi. Dunia sekali lagi dilahap oleh bayangan primordial. Sunni menaiki Nigma dan meninggalkan Chainbreaker sekali lagi. Dia menemukan Jet dan membawanya kembali sekali lagi. Namun kali ini, dia tidak menggunakan cermin kebenaran untuk menyalin api jiwa dan langsung menyembuhkannya. Meski sedikit kejam bagi Jet, Sunni tidak bisa membiarkan dirinya menyia-nyiakan memori ajaib seperti itu. Lukanya akan disembuhkan oleh Nevis dalam beberapa jam. Semuanya berjalan seperti biasa. Namun, ketika dia kembali ke Chainbreaker, keanehan terus berlanjut. Percakapannya sepertinya sama, tapi ada sesuatu yang terasa tidak pada tempatnya. Hanya ketika mereka sampai di kebun tulang dan mulai mengoyak Hollow Butterfly barulah dia akhirnya menemukan apa yang salah. Jet dan Nevis sedang beristirahat sementara dia dan Casey sibuk membelah kitin keras pada monster besar. Dan anehnya gadis buta itu tampak terganggu, bergerak lebih lambat dari yang seharusnya. Benar. Semuanya bermula ketika dia gagal melontarkan pernyataan seperti biasanya tentang cahaya penuntun. Dia baru menyadari bahwa Casey bertingkah aneh selarut itu karena dia biasanya diam sementara yang lain berbicara. Namun, reaksi halusnya berbeda dari reaksi biasanya. Apa yang sedang terjadi? Sunni menghentikan aktivitasnya dan menatap Casey dengan sedikit mengernyit. Akhirnya, dia bertanya, "Casey, apakah kamu baik-baik saja?" Dia membeku, lalu berbalik menghadapnya dan bertahan selama beberapa saat. "Ya, kurasa begitu. Aku hanya merasakan perasaan aneh ini." Dia mengangkat alisnya. "Perasaan apa?" Itu pertanda buruk bahwa Oracle mereka merasakan perasaan aneh. Firasat Casey tidak pernah sepele, dan biasanya merupakan pertanda kejadian mengerikan. Tapi apa yang memicu firasat ini? Seharusnya tidak ada yang berubah pada Windflower, kecuali Sunni yang mengubahnya. Dia menunggu dengan tegang untuk mendengar tanggapannya, segala macam teori mengerikan muncul di benaknya. Namun, ketika Casey akhirnya menjawab, semua pikiran itu lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencengangkan. Dia mengangkat bahu. Tidak ada yang serius. Aku hanya tidak bisa menghilangkan perasaan deja vu ini. Sunni menatap tanpa mengatakan apapun. Deja vu, bukankah itu? Bukankah itu adalah bagaimana dia sendiri pertama kali menyadari sifat memutarbalikkan waktu di Windflower? Dia berkedip, apakah Casey juga menyadari hal ini? Budak Bayangan bab 1437 satu kerikil. Sepanjang sisa putaran, Casey terus melenceng. Perubahannya tidak kentara, namun Sunni dapat dengan mudah mengenalinya. Lagi pula, dia telah melalui kesengsaraan ini sejak lama. Apapun yang berbeda dari yang seharusnya menarik perhatiannya. Casey jelas-jelas berada dalam keadaan sedikit linglung, tidak seperti saat pertama kali dia berada. Kalau tidak, dia akan menyadari bahwa merasakan deja vu yang terus-menerus di sebuah pulau di mana waktu terus berulang pasti ada artinya. Lagi pula, dia mungkin hanya menghubungkannya dengan putaran waktu dan melanjutkan perjalanannya. Hanya Sunni yang mengetahui bahwa gadis buta itu bertindak berbeda dari yang dia lakukan pada revolusi sebelumnya. Mengapa ini terjadi? Perhatian Casey teralihkan karena kondisi mentalnya yang aneh, sedangkan perhatian Sunni teralihkan karena Casey. Kelompok tersebut telah membunuh teror gua, melintasi sistem gua, dan melenyapkan segerombolan kaki seribu hitam. Akhirnya, mereka keluar dari jurang dan berkelana ke dalam hutan berkabut.
Sekarang setelah tenggelam dalam kegelapan, Sunni merasa lebih mudah untuk bergerak maju. Dia berada dalam elemennya. Dia juga bisa melacak pergerakan makhluk mimpi buruk yang menghuni bagian pulau ini, belum lagi fakta bahwa dia sudah tahu kemampuan mereka. Ada kekejian yang harus dihindari dengan cara apapun, ada pula yang harus ditentang. Lebih mudah untuk menghindari yang pertama, dan tidak sulit untuk membunuh yang terakhir. Berbekal pengetahuan dan unsur kejutan, kelompok ini mengalami kemajuan pesat. Akhirnya, tiba saatnya Sunni menyuruh semua orang untuk memperlambat kecepatan dan memimpin. Mengusir kabut dari area kecil di depan mereka, dia berseru, "Effie, jangan." Begitu dia berbicara, tombak abu-abu melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa, seolah ditembakkan dari mesin pengepungan yang menghancurkan. Sambil menahan nafas, Sunni bergerak ke samping dan dengan mudah menangkap tombak itu dengan tangan kosong. Kekuatan lemparan Effie cukup menakutkan hingga menyeretnya mundur beberapa langkah, namun ia dengan mudah menjaga keseimbangannya. "Lemparkan tombak sialan itu padaku." Nevis dan Jet hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka berdua menatap senjata mematikan yang ada di tangannya dengan takjub. Namun Casey, sepertinya tidak terlalu terkejut. Bibir lembutnya bergerak, seolah dia sedang membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri. Sosok Effie sudah terungkap, berdiri dalam kegelapan. "Ah, bodoh," Sunni mendengus. "Siapa lagi yang melakukannya? Ayo, ambil kembali tombakmu." Berat. Revolusi selanjutnya berjalan tanpa terjadi sesuatu yang buruk. Lagi pula, Sunni sedang tidak berminat mencoba sesuatu yang berbahaya, dia sibuk menghitung ulang berbagai kemungkinan, mencari solusi baru, dan mengamati Casey. Dari waktu ke waktu, dia juga memandang Effie. Pemburu wanita yang riuh itu sedikit terkejut pada awalnya, menyadari bahwa dia tidak bereaksi terhadap godaannya. Tapi setelah Jet menjelaskan sifat lingkaran itu padanya, dia mengerti mengapa Sunni tampak berbeda dari biasanya. Menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinganya, Effie menatapnya dengan malu-malu. "Ah, jadi kamu sudah mendengar semua lelucon ini? Puluhan kali? Sial. Aku tidak berpikir aku bisa ditebak." Untungnya, Nevis ada di sana dan merasa bingung menggantikannya. Melihat sang pemburu menjelaskan apa yang terjadi padanya, Sunni mau tidak mau memikirkan Effie. Itu adalah hal yang sangat bodoh. Apa yang telah dia lakukan? Hamil di tengah perang bukanlah hal yang cerdas. Meski tidak disengaja, hasilnya tetap sama. Tetap, dia bisa mengerti, agaknya. Gairah sangat tinggi di medan perang, dan bahkan orang terpintar pun rentan melakukan kesalahan ketika mereka tidak berpikir jernih. Para dewa tahu dia telah mengambil keputusan bodohnya sendiri. Ditambah lagi, pengobatan modern seringkali tidak dapat diandalkan dalam hal kebangkitan, terutama pengobatan yang lebih kuat. Sunni tidak tahu apakah Effie telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah situasi seperti ini terjadi, tetapi bahkan jika dia melakukannya, tindakan itu mungkin akan mengecewakannya. Meski bukan itu masalahnya, dia bisa mengerti. Tapi bagaimana dia bisa hamil dalam mimpi buruk? Sungguh sial. Longsoran kemalangan yang dimulai dengan satu kerikil. Desahan berat keluar dari bibirnya. Memang benar, Effie tidak pernah berniat menantang mimpi buruk ketiga. Dia ada di sini hanya karena serangkaian peristiwa tragis yang tidak dapat diramalkan oleh siapapun. Itu pasti dimulai tidak lama setelah dia mengetahui kondisinya. Saat itu, pasukan pemerintah yang mengawal Wake of Ruin tidak pernah dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran skala besar. Mereka hanya ada di sana sebagai pengamat. Namun, ketika gerbang besar dibuka selama pertempuran tengkorak hitam, Effie tidak punya pilihan selain melarikan diri ke alam mimpi,
sama seperti para guru dan orang suci lainnya di sana. Di gurun mimpi buruk, Beastmaster menawarinya jalan keluar. Namun para anggota kelompok tersebut tidak mempunyai rencana untuk menantang seorang Sith pada saat itu. Tujuan mereka adalah mencapai piramida hitam. Evie pasti mengira mereka akan melarikan diri atau mati dalam hitungan hari, atau paling lama beberapa minggu. Kehamilannya tidak seharusnya menjadi masalah. Berbeda dengan mereka yang lain, Evie sudah kehilangan satu kelompok. Semua teman aslinya telah binasa di katakombe di bawah kota kegelapan. Pikiran untuk menjadi satu-satunya yang selamat sekali lagi, pastilah sungguh tak tertahankan. Jadi, dia memilih untuk tetap bersama teman-temannya. Hanya setelah Beastmaster, Seisan, Morgan, dan Sir Gilith pergi, keputusan untuk mengikuti Mordred ke dalam mimpi buruk dibuat. Pada saat itu, satu-satunya pilihan yang dimiliki Evie adalah menantang benih bersama mereka, atau tetap berada di gurun sendirian agar tidak menjadi beban bagi teman-temannya. Namun bahkan jika dia memilih pilihan terakhir, anggota kelompoknya pasti tidak akan membiarkan dia melakukan bunuh diri karena pertimbangan yang salah demi kesejahteraan mereka. Dan inilah mereka. Sunni membuang muka dan menghela nafas lagi. Pasti berat baginya. Evie selalu berpenampilan tanpa beban. Tapi dia tahu bahwa di balik itu, dia juga merasakan patah hati dan kesedihan yang sama besarnya dengan mereka yang lain. Jika tidak lebih, membuat keputusan yang telah diambilnya, tidak peduli benar atau salah, bukanlah hal yang mudah. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Setiap langkah perjalanannya pasti menakutkan, berat, dan sulit. Aku harus mengeluarkannya dari lubang neraka ini hidup-hidup. Mereka akan mengurus sisanya nanti. Akhirnya, revolusi berakhir. Dan saat acara berikutnya dimulai, Sunni dikejutkan oleh suara yang tidak terduga. Melihat ke belakang, dia melihat Cassie telah menjatuhkan cahaya penuntun, yang bergemerincing dan berguling melintasi geladak. Ekspresinya membeku. Mengambil langkah ke arah gadis buta itu, Sunni terdiam sejenak, dan bertanya, apa masalahnya? Cassie perlahan berbalik menghadapnya dan menarik napas pendek. Kata-katanya persis seperti yang diharapkannya untuk didengar, Sunni. Aku ingat. Budak Bayangan bab 1438 mempekerjakan asisten. Sunni tidak tahu berapa banyak revolusi yang diperlukannya untuk menyadari lingkaran tersebut. Namun, dia tahu bahwa sekitar 2 bulan telah berlalu sejak dia melakukannya, itu adalah waktu yang dibutuhkan Cassie untuk bergabung dengannya dalam mengetahui kebenaran. Berdiri di dek Chainbreaker, Sunni menatap gadis buta itu dengan intens. Dia merasakan campuran emosi yang aneh, lega dan bersyukur, pada awalnya. Dia sangat gembira membayangkan berbagi beban untuk melarikan diri dari bunga angin dengan seseorang, terutama seseorang yang memiliki banyak akal dan mantap seperti Cassie. Namun di saat yang sama, ada sedikit kegelisahan di hatinya. Bagaimana sebenarnya dia bisa mengetahui tentang lingkaran itu? Dan mengapa, baginya, itu karena dosa penghiburan. Sunni terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba maju selangkah dan bertanya, suaranya muram, kau juga melihatnya, bukan? Akui saja, aku tahu kau juga melihatnya. Gadis buta itu sedikit memiringkan kepalanya, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Lihat, siapa? Aku tidak mengerti. Sunni ragu-ragu sejenak. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Atau apakah dia hanya berpura-pura tidak menyadari dosa penghiburan? Jika yang terakhir, dia harus memberi penghargaan pada Cassie dan kemampuan aktingnya. Dia akan menjadi pembohong yang jauh lebih baik daripada yang pernah dia duga, jika itu benar. Tapi kenapa dia menyembunyikannya? Agar mereka berdua tidak merasa malu,
Mungkin para dewa tahu, Sunni tidak ingin ada orang yang mendengar hal-hal yang dibisikkan iblis dalam dirinya ke telinganya setiap hari. Jika ya, maka masuk akal bagaimana Casey mengetahui tentang loop tersebut, dan mengapa dia membutuhkan waktu lebih lama untuk menyadarinya. Bagaimanapun, dia hanya bisa merasakan dosa penghiburan dengan menggunakan kemampuan ascended-nya pada Sunni, dan dengan demikian, dia tidak terlalu rentan terhadap pengaruh hantu. Namun, belum tentu dia bisa melihat dan mendengar penampakan penuh kebencian itu. Faktanya, kemungkinan besar Casey mengatakan yang sebenarnya, dosa penghiburan hanya ada dalam pikiran Sunni, dan karena itu tidak mungkin terlihat olehnya saat berbagi indranya. Dia bisa saja menyadari lingkaran itu karena kedekatannya yang tak tertandingi dengan takdir dan wahyu. Gadis buta itu selalu bisa merasakan dan melihat hal-hal yang tak satu pun dari mereka bisa. Tidak menutup kemungkinan bahwa dia perlahan-lahan akan belajar merasakan sifat memutar waktu di Windflower sendirian. Casey mungkin benar-benar bingung dengan pertanyaannya. Sunni sama sekali tidak tahu. Dia sedikit mengernyit. Dosa penghiburan, hantu pedang yang mengikutiku kemana-mana. Kamu tidak bisa melihatnya? Casey memandangnya diam-diam selama beberapa saat, lalu tersenyum tipis. Bagaimana aku bisa melihatnya? Aku buta. Dia menunjuk mata birunya yang indah, membuat Sunni terbatuk-batuk karena malu. Tidak, itu yang kumaksud. Yang kumaksud adalah... lupakan saja. Apakah penting jika Casey bisa memahami dosa penghiburan atau tidak? Sunni akan lebih suka jika dia tidak bisa, tapi jika dia bisa dan mau berpura-pura sebaliknya. Itu juga tidak masalah. Bukannya Casey tidak berpura-pura tidak mengetahui berbagai hal sejak menjadi seorang awaken. Aspek dan kemampuannya tidak hanya memungkinkannya mempelajari rahasia, tetapi juga memberinya pilihan selain mempelajarinya. Untuk menghindari rasa malu pada dirinya sendiri dan orang-orang yang memiliki rahasia itu, dia mungkin diam tentang hal-hal seperti itu. Setidaknya itulah yang dipikirkan Sunni. Dia meringis, terdiam beberapa saat, lalu tersenyum ragu-ragu. Yah, ngomong-ngomong, kamu benar-benar ingat, itu berita bagus. Memang benar. Awalnya Sunni hanya mempertimbangkan kondisi mentalnya, dan bagaimana berbagi beban dengan orang lain akan meringankan rasa lelah dan kesepiannya. Tapi sebenarnya, manfaatnya jauh lebih besar dari itu. Dengan dua anggota kelompok yang mampu membawa pengetahuan tentang revolusi-revolusi sebelumnya ke revolusi-revolusi di masa depan, jangkauan hal-hal yang dapat mereka capai akan berlipat ganda. Segala sesuatu yang dilakukan Sunni sendirian akan selesai lebih cepat, dan solusi yang tidak berani dicobanya tidak akan lagi terasa menakutkan. Lebih dari itu, Sunni dan Casey tidak perlu mengejar semua tujuan tersebut bersama-sama. Mereka dapat berpencar dan menangani tugas-tugas yang berbeda secara bersamaan, sehingga mempercepat proses pelarian secara keseluruhan. Tentu saja, dia perlu mempertimbangkan rencananya dengan hati-hati. Ada hal-hal yang berpotensi bisa dicapai Casey sendiri, dan hal-hal yang tidak akan pernah bisa dia lakukan tanpa bantuannya. Dia juga harus mengajarinya semua yang telah dia ketahui. Meskipun gadis buta itu telah menyadari perputaran tersebut, revolusi saat ini hanyalah revolusi yang kedua. Namun Sunni telah mengumpulkan pengetahuan tentang bunga angin selama lebih dari 60 revolusi. Dia harus mengambil manfaat dari landasan yang telah dia letakkan sebelum menjadi sekutu sejatinya di neraka abadi ini. Ya, aku harus mengajarinya tentang pulau itu dan makhluk-makhluk keji yang menghuninya terlebih dahulu. Casey, sementara itu, kembali menghadap kabut. Garis lembut di wajahnya yang halus sedikit berubah, mengungkapkan keraguan dan kecemasannya. Ya, aku ingat, tapi rasanya aneh sekali. Seperti mimpi yang aneh. Dia menundukkan kepalanya.
Kupu-kupu berongga itu, gua-gua, hutan yang gelap. Dan Evie, aku tidak percaya Evie adalah. Pada saat itulah, Cassie dan Sunny tiba-tiba disela. Melihat mereka kebingungan, Nevis mengangkat alisnya. Apa yang kalian berdua bicarakan? Dia mengerutkan kening. Apa yang mengingat Cassie, dan mengapa mengingat sesuatu yang begitu penting? Gua, hutan, dan kupu-kupu. Apa maksudnya? Dan ada apa dengan Evie? Mereka berdua melihatnya, terkejut. Sunny tiba-tiba merasa sangat menyesal karena melupakan Nev dalam semua dokumen itu. Jadi, aku harus menjelaskan semuanya lagi, kurasa. Tapi kemudian, dia tiba-tiba berpikir. Pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan pada mereka berdua, jadi, cacatnya tidak memaksanya untuk menjawab. Melihat ke bawah, Sunny menamparkan bahu Cassie dan tersenyum. Ambil yang ini, Cas. Aku akan pergi menyelamatkan Jet. Sebelum gadis buta itu sempat menjawab, dia sudah menaiki Nigma dan menghilang ke dalam kabut. Senang rasanya memiliki asisten. Budak Bayangan bab 1439 saat-saat putus asa. Saat Sunny kembali bersama Jet, Cassie sudah menjelaskan situasinya kepada Nevis sebaik mungkin. Hal ini telah menghemat waktu baginya, namun hal itu tidak menjadi masalah selama revolusi ini. Untuk saat ini, tujuannya adalah mempercepat Cassie. Saat mereka meninggalkan Chain Breaker dan menuju ke kebun tulang, Sunny mulai menjelaskan bahaya bunga angin kepadanya secara detail. Jet dan Nevis juga mendengarkan, semakin muram setiap menitnya. The Devouring Beast juga ada di sini. Mendengar pertanyaan Jet yang muram, Sunny mengangguk. Dia bertahan sejenak. Tapi, siapakah binatang pemakan itu? Soul Reaper hanya mengetahui siapa pembantaian abadi karena mereka pernah bertemu. Dia tidak memiliki konsep tentang siapa enam tulah itu, dan tidak ada penjelasan bagaimana versi dirinya yang tercemar bisa ada di pulau itu. Sunny menjelaskan semuanya dengan singkat. Bukan karena dia tahu lebih banyak daripada dia, kita tidak tahu bagaimana mereka ada, atau mengapa. Versi masa depan dari diri kita ini dikenal sebagai 6 pemberita muara, dari 6 tulah. Dan 2 di antaranya ada di sini, di pulau ini, versi masa depan tentangmu, dan Evie versi masa depan. Dia bertahan sejenak sebelum menambahkan, kami juga tidak tahu bagaimana mereka berdua bisa sampai di sini. Teoriku adalah mereka diasingkan ke bunga angin untuk menutupi kekurangan mereka, tapi itu hanya dugaan. Wajah Jet tetap tanpa ekspresi. Dia mengangguk dalam diam dan tidak mengatakan apapun tentang tuduhan tidak langsungnya atas cacatnya. Siapa yang ingin mendengar bahwa kutukan pribadinya begitu mengerikan sehingga bahkan makhluk mimpi buruk pun memilih untuk mengasingkan dirinya di masa depan yang rusak? Sunny menghela nafas pelan dan terus menjelaskan semuanya pada Cassie. Gadis buta itu mendengarkannya dengan penuh perhatian, sepertinya tidak mengalami kesulitan dalam mencerna informasi yang sangat banyak. Dari waktu ke waktu, dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan kecil namun pedih. Saat mereka mencapai kebun tulang dan menemukan kupu-kupu berongga, Sunny sudah berbagi pengetahuan paling penting. Sebelum mereka mulai membuat tombak dan lembing, dia menggambar peta kasar pulau itu di tanah, dan Evie ada di sini. Untuk saat ini, aku belum menemukan cara untuk menemuinya dan kembali ke Chain Breaker tepat waktu. Cassie, Nevis, dan Jet mempelajari peta itu. Setelah hening beberapa saat, gadis buta itu bertanya, sudahkah Anda mempertimbangkan untuk meninggalkan pulau bersama Jet dan kembali ke putaran dari sisi utara? Sunny ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia menggoyangkan tangannya dan berkata dengan nada muram, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak melakukannya. Tapi ini terlalu berbahaya.
Ingatlah bahwa pulau ini hanya disebut utara karena begitulah cara saya menggambar peta. Kenyataannya, saya tidak tahu sisi pulau mana yang menghadap ke arah mana. Menavigasi ke sisi Evi tidak akan mudah, dan bahkan kita tidak akan bisa menavigasi sama sekali saat dihempaskan oleh pusaran air. Ekspresinya menjadi lebih gelap. Saya tidak melihat kita bisa bertahan dengan baik di pusaran tersebut, bahkan jika kita terbang di atasnya, angin pasti akan melemparkan kita kemana-mana. Kita mungkin bisa kembali ke pulau, tapi tidak ke zona pendaratan yang kita pilih. Kita sebenarnya sangat beruntung untuk pertama kalinya. Pantai tempat kami mendarat adalah salah satu dari sedikit tempat yang relatif aman di Windflower. Jika kami jatuh hampir di tempat lain, kami akan mati dalam hitungan menit. Bahkan jika makhluk-makhluk keji itu berdiam di sana. Di tempat itu tidak akan membunuh kita, makhluk yang bersembunyi di kabut di atas pulau akan membunuh kita. Sunni menghela nafas. Yang paling penting, kita tidak tahu bagaimana memasuki loop berfungsi. Tidak hanya di mana, tapi juga kapan kita mendarat adalah sebuah pertanyaan. Kita hanya bisa berangkat di penghujung hari, ketika mahkota senja memberiku esensi. Tapi jika kita kembali ke titik waktu yang sama, Evi sudah tersesat. Singkatnya, terlalu banyak risikonya. Casey merenung sejenak, lalu mengangguk. Begitu, tetap di pulau sepertinya merupakan pilihan yang paling menjanjikan. Tapi, kamu sudah menjelajahi semua rute, dan bahkan belajar banyak tentang sebagian besar makhluk mimpi buruk di sini. Beberapa dari mereka, luar biasa, bahkan telah kita kalahkan. Jadi kenapa kamu bilang tidak ada cara untuk membawa Evi ke pemutus rantai tepat waktu? Sunni terdiam beberapa saat, lalu meringis. Gadis buta itu sedang mempelajari peta. Sejenak Sunni teringat betapa aneh situasinya. Casey tidak bisa melihat, jadi dia hanya berpura-pura melihat peta. Ia sepertinya sudah terbiasa meniru tindakan orang yang memiliki penglihatan, agar tidak membuat orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Masalahnya adalah tempat terkutuk ini tidak mungkin dilintasi oleh sekelompok ascendet seperti kita. Tentu saja, kita telah membunuh beberapa penduduk lokal. Tapi hanya yang paling lemah dan paling rentan di antara mereka, atau mereka yang langsung dilawan oleh kekuatan kita. Sisanya terlalu mengerikan untuk kita lawan. Jadi, kita hanya bisa maju dengan menyembunyikan dan mengatur waktu gerakan kita dengan sempurna. Dan itu, terlalu lambat untuk mencapai sisi lain dan kembali dalam rentang satu hari. Gadis buta itu sedang mempelajari peta. Sejenak Sunni teringat betapa anehnya masalah. Casey tidak bisa melihat, jadi dia hanya berpura-pura melihat peta. Ia sepertinya sudah terbiasa meniru tindakan orang yang memiliki penglihatan, agar tidak membuat orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Padahal, kenyataannya, dia sebenarnya melihat peta itu melalui mata teman-temannya. Dia ragu-ragu, lalu tambahkan sedikit harapan dalam suaranya. Tapi itu terjadi ketika aku adalah satu-satunya orang yang mengetahui secara rinci tentang loop tersebut. Sekarang kita berdua ada, situasinya mungkin akan berubah. Casey tidak menjawab untuk beberapa saat. Lalu, dia perlahan menggoncangkannya. Tidak, itu tidak akan berubah. Sunni terkejut. Dia memandang dengan tegang, lalu bertanya, suaranya datar, dan kenapa demikian? Gadis buta itu menghela nafas. Itu karena saya tidak cukup kuat untuk membuat perbedaan yang menentukan. Tentu saja, dengan bantuan saya, Anda dapat menghemat 1 atau 2 jam, tapi itu tidak cukup. Bahkan jika kita berpisah, perlindungan hal-hal yang dapat saya capai secara terbatas. Jika pulau ini terlalu berbahaya bagimu, Sunni, maka pasti sudah pasti kedalamannya. Dia mengerutkan kening.
Bahkan jika kita entah bagaimana berhasil membuat semua orang dalam kelompok mengingat revolusi sebelumnya, itu masih belum cukup. Bukan berarti membuat Nevis, Jet, dan Evie perlahan-lahan menjadi gila karena pedang terkutukmu itu adalah sebuah pilihan. Wajah Sunny menjadi gelap. Dia pernah, lalu membuang muka. Jadi, apa saranmu agar kita lakukan? Cassie mengangkat bahu. Kami menjajaki setiap peluang. Hal-hal yang telah kami pelajari tidak memberi kami solusi. Jadi tidak ada pilihan lain selain beralih ke hal-hal yang belum kami jakaki, dan berharap yang terbaik. Dimulai dengan, dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menunjuk ke peta. Sunny menurunkannya dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh jari halusnya. Ekspresinya secara berubah halus. Tentu saja tempatnya itu. Tempat yang ditunjuk oleh gadis buta itu berada di tengah-tengah peta. Di sana, digambar-gambar kasar sebuah menara tinggi, dikelilingi parit lebar. Budak Bayangan bab 1440 Tindakan putus asa. Ada beberapa tempat di pulau itu yang belum berani dijelajahi Sunny. Mereka terlalu berbahaya, dan menghalangi rute menuju Evie. Dia sudah cukup tersiksa dengan mati ketika mencoba menghubunginya. Jadi kehilangan nyawanya tanpa arti untuk memuaskan rasa penasarannya sepertinya bukan ide yang bagus. Konon, Cassie benar. Sunny bukannya tidak pernah mempertimbangkan untuk mengambil risiko dengan bertualang ke wilayah berbahaya ini sebelumnya. Dia tahu bahwa dia kemungkinan besar akan mencari solusi di sana pada akhirnya, tapi tidak sebelum menghabiskan semua pilihan lainnya. Ya, pilihannya sudah habis. Cassie baru menyadari perulangan itu ketika mereka menyadarinya, jadi dia membiarkan dirinya tumbuh penuh harapan selama beberapa jam. Namun, dia sekarang mengingatkannya akan kenyataan pahit. Bahkan jika sekarang ada dua orang yang mengingat revolusi sebelumnya, itu masih belum cukup untuk memecahkan teka-teki jahat bunga angin. Bahkan dengan semua yang telah dia pelajari, tidak ada cara yang layak untuk mencapai tujuan mereka. Artinya, mereka harus memperluas upaya mereka ke sudut paling berbahaya di pulau neraka itu. Dan menaranya, sejauh ini adalah yang paling berbahaya. Sunny sudah mencoba memasukinya satu kali, pada salah satu revolusi sebelumnya. Namun, bahkan sebelum dia bisa menyeberangi jembatan, dia telah meninggal tanpa menyadari apa yang telah membunuhnya. Tulang-tulang makhluk mimpi buruk yang mengerikan dan kekejian yang berdiri tak bergerak di jembatan hanya memperkuat fakta bahwa benteng pencari benar-benar mematikan, lebih mematikan daripada pelabuhan yang ditumbuhi tanaman, kuil yang mengerikan, dan lingkaran obelis hitam yang menakutkan. Dia menatap peta itu dalam diam. Tapi aku tidak bisa bilang aku tidak penasaran untuk masuk ke dalam. Bunga angin terlalu misterius. Sunny telah menjelajahi pulau mengerikan itu selama sekitar 2 bulan, dan meskipun dia kini sudah familiar dengan bentang alam dan bahayanya, dia tidak tahu banyak tentang sejarahnya. Siapa sebenarnya seekor yang pernah tinggal di sini sebelumnya? Bagaimana orang itu bisa bertahan tidak hanya di dalam lingkaran itu, tapi juga membangun menara, pelabuhan, kuil, dan bangunan lain di dalamnya? Atau apakah pusaran itu belum ada ketika mereka menyebut Windflower sebagai rumah? Jika tidak, apakah pencari bertanggung jawab untuk menciptakannya? Tentu saja Sunny tahu bahwa bunga angin tidak selalu terjebak dalam lingkaran waktu yang berulang. Kalau tidak ada penjelasan tentang keberadaan kebun tulang, tangga yang dipotong ke tebing, dan banyak landmark lainnya di pulau mimpi buruk itu. Bahkan garis jejak kaki yang mereka temukan di pasir putih mendahului titik awal putaran. Tampaknya mereka hanya tertinggal beberapa jam saja. Namun kenyataannya, orang yang melompat dari tepi pulau pasti telah melakukannya berabad-abad yang lalu.
Suni bertanya-tanya apakah itu jejak kaki pencari yang misterius. Dia juga bertanya-tanya, jika lingkaran itu benar-benar dibuat oleh seseorang, tidak bisakah lingkaran itu dihancurkan juga? Jika ada tempat di mana dia bisa menemukan jawaban atas setidaknya beberapa pertanyaan ini, itu adalah menara pencari. Melihat gambar yang digambar secara kasar dan jari Casey menunjuk ke sana, Suni menghela nafas berat dan mengangguk. Baiklah, sekarang tidak ada pilihan lain, kita akan menjelajahi menaranya. Menara ini sama seperti sebelumnya, tetapi juga sedikit berbeda. Kali ini, Suni dan anggota kelompoknya, termasuk Evie, mendekatinya dari sisi utara. Bunga angin juga diselimuti kegelapan yang tidak dapat ditembus, jadi pemandangan puncak menara yang menjulang tinggi di atas hutan bahkan lebih memberikan firasat buruk. Cahaya di salah satu jendela tertingginya kini tampak lebih terang, menyinari pulau mengerikan itu seperti suar. Menara pencari sebenarnya tidak terlalu buruk. Itu bukanlah bangunan raksasa seperti Menara Merah atau Pagoda Gading besar di Kerajaan Harapan. Arsitekturnya juga tidak terlalu mengancam, bahkan, arsitekturnya cukup indah. Menara abu-abu itu bertengger di atas tebing hitam yang tinggi, lapang dan angker. Namun demikian, hal itu memancarkan ancaman yang mutlak dan mengerikan. Setiap kali Suni melihatnya, dia bisa merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Sosok beku dari makhluk mimpi buruk menakutkan yang berdiri di jembatan tidak membantu sedikit pun. Bahkan sekarang, dia menatap mereka dengan ekspresi gelap. Para anggota kelompok melakukan hal yang sama ketika mereka bersembunyi di antara pohon-pohon pinus. Apakah itu binatang hebat? Dalam kesunyian hutan berkabut, bisikan Evie terdengar sekeras guntur. Suni meliriknya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Memang itu, salah satu kekejian yang ditangkap oleh jembatan adalah makhluk mengerikan yang menjulang tinggi yang tampaknya seluruhnya terbuat dari otot yang menonjol, cakar yang tajam, dan taring yang mengerikan. Itu hampir tidak terlihat dalam kegelapan fragmen, tapi karena cahaya yang bersinar dari jendela terpantul dari kulit pucatnya, siluet samar-samar bisa terlihat. Evie menelan ludahnya. Sialan. Reaksi itu tidak mengejutkan Suni. Lagi pula, hanya orang bodoh yang tidak takut dengan makhluk mimpi buruk besar. Aku sangat ingin memakannya. Tidak adil kalau hanya kamu dan putri yang bisa menikmati makanan yang sangat dibenci. Daging kura-kura itu pasti terasa nikmat, kan? Suni terdiam beberapa saat, lalu menggeleng. Sudahlah, dia tidak akan menganggap pemburu wanita rakus itu punya jawaban. Tapi sayangnya, cacatnya memaksanya untuk menjawab. Sambil mengertakkan gigi, Suni bertahan selama yang dia bisa, lalu berkata dengan enggan, ya. Rasanya luar biasa. Dalam kegelapan, Nevis dengan hati-hati menyentuh bahunya. Saat Suni menoleh padanya, dia bertanya dengan suara rendah, apa yang kita lakukan sekarang? Dia mengamati wajah cantiknya selama beberapa saat dan menghela nafas. Apa yang harus dilakukan? Kami akan mencoba menyeberangi jembatan. Benar, kalian semua, bersiaplah untuk mati. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.